Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai ancaman dalam dimensi ekonomi. Saya Mutmainah Wulandari dan rekan saya Teresia Priscilla Bove, Mutia, Muhammad Rafi, Muhammad Saifullah Putra, dan Nilu Dea Clara Santika. 1. Penjelasan ancaman. Secara umum, ancaman adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu yang potensinya membahayakan kelompok atau individu lainnya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ancaman adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan baik di dalam negeri ataupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan bangsa dan negara. Sehingga ancaman lebih dikaitkan dengan resiko, sedangkan resiko merupakan buah pikir dari ancaman. Ancaman tentunya bisa menjadikan sesuatu permasalahan yang bisa meresahkan masyarakat suatu negara. Adapun pengertian ancaman dari para ahli yakni yang pertama, menurut Ritz. Menurut Ritz, ancaman adalah situasi penting sebuah perusahaan maupun lainnya yang dimana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Ancaman merupakan pengganggu berlangsungnya perusahaan, organisasi, bahkan negara, karena setiap negara mempunyai keinginan negara. Dan kalau ancaman masuk, maka keinginan akan terancam dan bahkan bisa terjadinya kegagalan. Yang kedua, menurut pasal 369, ancaman ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman, baik pencemaran lisan ataupun tulisan, atau dengan ancaman yakni akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu barang seluruhnya, ataupun sebagian milik orang lain, serta untuk memberikan hutang atau menghapus piutang. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman merupakan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan kejahatan dan ataupun politik yang diperkirakan membahayakan tatanan serta kepentingan bangsa dan negara. 2. Ancaman militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massa yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Berikut ini merupakan beberapa contohnya. A. Ancaman dari luar negeri. 1. Agresi militer. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara mata-mata lain. 3. Spionase atau mata-mata. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Ancaman dari dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. 7. Pengerusakan lingkungan. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali penjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dan 2 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dari ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini merupakan beberapa bentuk ancaman non-militer, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengancam integrasi nasional. Meski memang ada juga manfaatnya, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan kejahatan siber, kejahatan perbankan, dan penipuan. Yang kedua, ancaman berdimensi keselamatan umum, yaitu ancaman non-militer yang dapat terjadi karena bencana alam. Ancaman tersebut meliputi gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami. Sementara itu, ancaman dari manusia dapat meliputi penggunaan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan bahan kimia lainnya. Tidak hanya itu, ancaman berdimensi keselamatan umum juga meliputi pembuangan limbah industri, kebakaran, dan kecelakaan transportasi. 4. Ancaman bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan kehambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi, yaitu 1. Daya saing produk lokal kalah. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya, barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai pihak asing cepat atau lambat. Sebagai dampak dari semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Tajamnya kesenjangan sosial. Akibat persaingan bebas akan timbul kesenjangan sosial yang tajam. Persaingan bebas akan memunculkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang bisa melakukan monopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya menjadi penonton dan tertindas. 4. Sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola kerja padat karya semakin ditinggalkan. Akibat sektor-sektor ekonomi rakyat bersubsidi makin berkurang, maka angka pengangguran dan kemiskinan sudah susah dikendalikan. 5. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Bila dampak negatif tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tidak stabil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, maka pertumbuhan tidak stabil ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Contoh ancaman bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan suatu bidang atau aspek yang penting bagi suatu negara. Jika tidak ada ekonomi, maka tidak akan ada sebuah negara. Pertahanan menjadi suatu alat vital sebuah negara, yaitu aspek ekonomi. Ekonomi juga tidak hanya dijadikan sebagai alat pertahanan saja. Ekonomi juga bisa dijadikan sebagai patokan
posisi tawar-menawar dalam hubungan antar negara dan hubungan internasional. Contoh-contoh dari masalah contoh-contoh ancaman dalam bidang ekonomi. Pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai bisa saja mempengaruhi tingkat ekonomi di Indonesia dan juga menjadi suatu ancaman yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, contohnya pembangunan yang tidak merata dan tidak sama. Karena hal tersebut mempengaruhi aspek ekonomi dan bidang lainnya di suatu daerah. Kedua, pengangguran. Sudah menjadi masalah yang ada setiap tahunnya di Indonesia. Pengangguran sudah menjadi masalah yang ada di Indonesia dan setiap tahun pengangguran yang berada di Indonesia juga semakin tinggi. Kalau tingkat pengangguran semakin tinggi atau semakin banyak di Indonesia, maka sama saja dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pengangguran yang tidak banyak ini menyebabkan ancaman di dalam bidang ekonomi dari dalam negeri. Pengangguran bisa menjadi suatu ancaman ekonomi yang mana dampak ancaman ekonomi karena dampak bagi negara juga sangat besar. Karena dengan jumlah pengangguran tersebut menyebabkan menghambat kemajuan negara dan bangsa. Ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang secara umum dan terus-menerus terjadi mengakibatkan adanya perubahan dalam mekanisme pasar. Inflasi pada sebuah negara diberlakukan karena beberapa faktor seperti berlebihnya likuiditas pada mekanisme pasar yang memicu spekulasi atau konsumsi. Yang keempat, sistem ekonomi yang kurang jelas. Seharusnya sistem ekonomi di dalam sebuah negara adalah sistem ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, bukan untuk suatu individu di suatu negara tersebut sehingga mencapai suatu kesejahteraannya sendiri. Masalah tersebut bisa diselesaikan, maka sebaiknya pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Yang kelima, hutang dengan negara lain, dan yang keenam ialah korupsi. Selanjutnya, solusi ancaman bidang ekonomi. Yang pertama, mengatasi masalah infrastruktur. Infrastruktur juga menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi karena infrastruktur yang kurang merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu, bagaimana strategi mengatasi permasalahan infrastruktur ini? Melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil hingga merata, memastikan pendanaannya secara merata, lalu melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah adalah cara terbaik mengatasi masalah infrastruktur dalam suatu negara. Solusi yang selanjutnya yakni dengan menekan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dalam suatu negara masih menjadi masalah yang terus membuat perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil. Karena pengangguran ini dapat menghambat laju perekonomian setiap negara dan dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi. Karena itu, solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran ini yaitu dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang bersifat kreatif atau padat karya, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern,
mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha, mendukung bisnis informal, bekerja sama dengan pihak asing, hingga menjalankan program transmigrasi. Yang ketiga, mengatasi masalah inflasi. Berbicara ekonomi, tidak mungkin jika inflasi tidak ikut andil dalam perekonomian. Ya, inflasi menjadi salah satu ancaman yang harus segera diatasi oleh pemerintah, di antaranya dengan melakukan langkah-langkah seperti penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan kebijakan seperti moneter, non-moneter, dan fiskal, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung, hingga meningkatkan produksi dalam perusahaan. Yang keempat, mengatasi sistem ekonomi yang kurang jelas. Cara mengatasi sistem ekonomi yang kurang jelas diantaranya adalah mengatur faktor produksi, terlebih dahulu membuat perencanaan pasar atau market ekonomi, mengatur ekonomi yang terencana, melihat kesempatan ekonomi di Indonesia, dan menciptakan situasi usaha yang kondusif. Berikutnya, mengatasi masalah utang dengan negara lain. Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki utang cukup besar, dan utang tersebut juga yang menyebabkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Karenanya, apabila mau mengatasi utang tersebut, maka perlahan dapat mulai menerapkan efisiensi dalam berbagai bidang, mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga Indonesia, meningkatkan pembayaran pajak, hingga bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Yang terakhir, mengatasi masalah korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu permasalahan yang membuat negara rugi hingga menyebabkan ancaman yang nyata dan membuat negara kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengatasinya, hal-hal seperti membangun supremasi hukum yang lebih kuat, menciptakan pendidikan yang berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sejak dini, membekali diri dengan pendidikan religi, hingga menjaga eksistensi para aktivis perlu dilakukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata ataupun ucapan. Terima kasih.